Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koas Objin, saya Salda Blalutfi Kinasih akan mempresentasikan persalinan sungsang. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu presentasi bokong. Jadi, presentasi bokong itu merupakan keadaan janin dengan posisi membujur dengan kepala itu berada di segmen atas dan bokong atau ekstremitas berada di segmen bagian bawah. Faktor-faktor yang menyebabkan presentasi bokong yaitu prematuria, oligohydramnion, anomali uterus, plasenta letak rendah, kelainan janin, presentasi bokong sebelumnya, dan lain sebagainya. Manajemen presentasi bokong itu ada dua, sebelum infartu dan setelah infartu. Sebelum infartu ada versi luar, dan setelah infartu ada bedah sesar dan pervaginal. Versi luar atau external cephalic version merupakan suatu prosedur mengubah presentasi janin dengan melakukan manipulasi fisik, baik mengubah salah satu kutub ke kutub yang lain pada presentasi memanjang ataupun mengubah letak oblik atau lintang menjadi presentasi memanjang. Indikasi dilakukannya versi luar yaitu pada presentasi bokong jika primigravida mulai usia 34-36 minggu, pada multigravida mulai usia kehamilan 38 minggu. Kemudian pada letak lintang usia kehamilannya lebih dari sama dengan 34 minggu. Untuk syarat melakukannya versi luar yaitu yang pertama, pembukaannya itu kurang dari sama dengan 4 cm. Kemudian yang kedua, bagian-bagian janin mudah diraba. Yang ketiga, kulit ketuban masih utuh. Yang keempat, bagian terendah janin belum masuk pintu atas lahir. Dan yang terakhir, bayi dapat lahir pervaginal. Kontraindikasi dilakukannya versi luar yaitu yang pertama, perdarahan antepartum. Kemudian yang kedua, adanya hipertensi. Kemudian yang ketiga, cacat rahim. Kemudian yang keempat, kehamilan ganda. Kemudian yang kelima, primigravida tua. Kemudian yang keenam, infusiensi plasenta. Kemudian yang terakhir, hydramnion. Ya baik, di sini saya akan mempraktekkan versi luar, di mana cara ini yaitu mengubah presentasi bokong menjadi presentasi kepala. Nah, pertama dilakukan mobilisasi. Dilakukan mobilisasi ini untuk mengeluarkan bokong dari PAP dengan cara didorong bokong janin sampai keluar dari PAP. Setelah bebas dari PAP, ini akan dilakukan eksenterasi. Nah, eksenterasi atau disampingkan atau dimiringkan ke fossa iliaca. Di fossa iliaca. Lalu selanjutnya dilakukan rotasi atau memutar sampai presentasi kepala. Nah, setelah presentasi kepala ini akan dilakukan fiksasi menggunakan kain gurita selama minimal 1 minggu. Versi luar dianggap gagal jika yang pertama, jika ibu mengeluh nyeri. Kenapa? Jika diteruskan akan mengakibatkan terjadinya ruptur uteri. Kemudian yang kedua yaitu timbul gawat janin. Kemudian yang ketiga yaitu ketika dirotasi adanya hambatan. Komplikasi pada versi luar yaitu yang pertama, solusio plasenta. Yang kedua, terjadi lilitan tali pusat. Yang ketiga yaitu ketuban pecah, dan yang terakhir yaitu adanya ruptur uteri. Kemudian masuk ke manajemen presentasi bokong dengan melakukannya pervaginal. Masuk ke manajemen presentasi bokong dengan melakukannya persalinan pervaginal. Kriteria dilakukannya persalinan pervaginal yaitu pertama pada kriteria janin, di mana diutamakan presentasi yaitu French presentation. Kemudian berat janin 2000 sampai 3500 gram. Kemudian usia kehamilan janin yaitu lebih dari sama dengan 34 minggu dan kepala fleksi. Kemudian untuk kriteria ibu yaitu panggulnya normal, tidak ada indikasi dilakukan sesial sesar, dan tidak ada kontraindikasi. Kemudian syarat pervaginam yaitu pembukaannya lengkap,
ketubannya sudah pecah, kemudian tidak ada kelainan jalan lahir, kemudian tidak suspek panggul sempit, hisnya yang adekuat, TBJ atau tafsiran berat janinnya itu kurang dari 3.600, kemudian posisi janinnya itu frank bridge presentation dan complete bridge presentation. Kontraindikasi dari persalinan yaitu presentasi tali pusat, kemudian makrosomia, kemudian setiap presentasi selain dari presentasi bokong murni atau lengkap dengan sikap kepala yang tertekuk atau netral, kemudian pelvis maternal yang tidak memadai secara klinis, kemudian anomali janin tidak sesuai dengan persalinan pervaginam, dan yang terakhir pertumbuhan janin terhambat. Kemudian masuk ke seksio sesar, di mana kriteria dilakukan seksio cesaria yaitu yang pertama, riwayat persalinannya itu buruk, kemudian yang kedua, primigravida dengan disertai salah satu faktornya itu seperti ketuban pecah dini, serotinus, riwayat infertilitas, usia tua, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, curiga ada kesempitan panggul. Kemudian yang keempat, tafsiran berat janinnya itu lebih dari 3.500 gram. Kemudian yang kelima, prematuritas atau kurang dari 34 minggu. Kemudian yang keenam yaitu gemeli, anak pertama letak sungsang. Yang ketujuh, presentasinya kaki. Kemudian yang terakhir, presenta previan tumor dalam rongga panggul. Baik, untuk mendeteksi apakah seseorang ibu dengan hamil presentasi bokong itu dapat dilakukannya pervaginam atau tidak, itu dapat dinilai dengan skor, yaitu skor Zatucci-Adros. Apa saja yang dinilai pada skor Zatucci-Adros itu? Yaitu yang pertama, paritas, kemudian usia kehamilan, kemudian yang ketiga itu tafsiran berat janin, kemudian riwayat letak sungsang, kemudian pembukaan serviks, dan yang terakhir itu station. Jika nilainya itu kurang dari 3, itu interpretasinya yaitu persalinan perabdominal. Jadi ibu ini tidak dapat dilakukannya persalinan pervaginam. Kemudian jika nilainya 4, dievaluasi kembali secara cermat, khususnya pada berat janin. Bila nilainya tetap, dapat dilahirkan pervaginam. Lalu jika nilainya itu lebih dari 5, dapat dilakukan persalinan pervaginam. Jadi jenis pimpinan persalinan sungsang pervaginam itu ada 3, yaitu yang pertama, persalinan bokong spontan atau spontan bridge, di mana semua tenaga itu menggunakan tenaga ibu. Yang kedua, manual aid atau ekstraksi bokong parsial atau partial bridge extraction. Ini tenaganya setengah tenaga dari penolong, setengah tenaga dari ibu. Yang ketiga yaitu ekstraksi sungsang atau total bridge, di mana keseluruhan bayi lahir itu menggunakan tenaga dari penolong. Jadi saya akan menyampaikan mengenai persalinan spontan atau spontan bridge. Nah, yang pertama mempersiapkan ibu, kemudian posisinya itu lutotomi, kemudian si penolongnya juga itu berada di depan vulva ibu. Lalu selanjutnya setelah bokong membuka vulva itu dilakukan suntik oksitosin 2-5 unit IM untuk merangsang rahim, untuk merangsang kontraksi rahim. Kemudian selanjutnya bokong ini bokongnya dicengkram secara bra, lalu ibu jari memegang sejajar sumbu paha, dan jari-jari lainnya ini memegang panggul. Kemudian si penolong atau saya ini mengikuti gerakan janin, bukan menarik bayi ini, karena sepenuhnya itu tenaga dari ibu. Lalu dengan gerakan hiperlordosis yang berturut-turut itu lahirlah pusar, perut, bahu, sampai seluruh kepala. Jadi tahapan pertama itu janin dilahirkan dengan cara gas sampai dengan lahirnya tali pusat. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, di mana tahapan yang kedua itu ada 3, yaitu ada klasik atau Demeter, kemudian ada Muller, dan ada Lobster.
Nah, kemudian manual aid atau partial birth extraction atau assisted delivery, di mana indikasi dari manual aid ini yaitu persalinan secara spontan bayi ini mengalami kegagalan akibat macet saat melahirkannya bahu dan kepala. Nah, pada manual aid ini ada 3 tahapan juga, yaitu tahapan yang pertama itu lahirnya bokong sampai dengan tali pusat, di mana pada tahapan pertama ini menggunakan tenaga ibu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu lahirnya bahu dan lengan, di mana ini menggunakan tenaga penolong, dan tahapan ketiga itu lahirnya kepala. Jadi, tahapan pertama itu janin dilahirkan dengan cara bedah sampai dengan lahirnya besar. Pada manual aid ini ada 3 cara, yaitu yang pertama klasik atau Deventer, yang kedua itu Muller, dan yang terakhir itu Lowset. Di sini saya akan mempraktekkan yang klasik terlebih dahulu. Baik, di sini prinsipnya itu melahirkan lengan belakang terlebih dahulu. Jadi kedua kaki janin itu dipegang dengan tangan kiri pada pergelangan kaki dan dielevasi sejauh mungkin sehingga perut janin itu mendekati perut ibu. Kemudian bersamaan dengan itu tangan saya, kedua jari saya ini masuk untuk mencari fossa cubiti. Setelah mendapatkan fossa cubiti, seolah-olah mengusap muka jari sambil diekstraksi ke atas. Nah, dengan ini lengan belakangnya itu dapat dilahirkan. Kemudian untuk melahirkan lengan depan, jadi kedua kaki janin ini dipegang menggunakan tangan kanan. Kemudian dengan bersamaan tangan kiri itu mencari fossa cubiti. Mencari fossa cubiti, kemudian diarahkan curam ke bawah. Dan sama dengan cara mengusap muka bayi sambil dicuramkan ke bawah. Nah, dengan cara ini bahu dapat dilahirkan. Ya, untuk teknik Muller, pertama-tama bokong janin itu dipegang secara femoropelvic, di mana kedua ibu jari itu memegang bokong dan jari-jari lain itu memegang pahanya. Nah, kemudian tarik ke bawah untuk melahirkan bahu anterior, lalu tarik ke atas untuk melahirkan bahu posteriornya. Nah, kemudian dengan cara ini bayi lahir. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara yang ketiga, yaitu Lowset. Di sini prinsipnya itu menjadikan bahu belakang menjadi bahu depan kemudian dilahirkan. Jadi di sini saya akan memegang janin secara femoropelvic, kemudian diputar 180 derajat sambil dilakukan traksi curam ke bawah. Nah, kemudian setelah lahir saya lakukan putaran kembali 180 derajat untuk melahirkan bahu yang ini sambil dilakukan traksi curam ke bawah. Nah, kemudian dari cara Lowset ini bahu janin ini dapat dilahirkan. Ya, baik, untuk yang tahap ketiga yaitu tahapan ketiga ini melahirkan kepala. Nah, ada beberapa cara untuk melahirkan kepala. Yang pertama itu Mauritius, kemudian Namibia, kemudian Praguat terbalik. Nah, yang ini saya praktekkan di sini yaitu Mauritius. Nah, pertama tangan penolong itu dimasukkan melalui jalan lahir. Nah, melalui jalan lahir ini, dan jari tengahnya itu berada di mulut bayi. Nah, sedangkan jari telunjuk, jari manis, dan lain-lain itu berada di pipinya. Nah, sehingga nanti bisa menarik ke bawah. Nah, kemudian tangan yang ini mencekram leher bayi. Nah, kemudian menarik ke bawah. Nah, terus sambil dibantu oleh asisten untuk melakukan ekspresi crystal larynx. Nah, apabila tampak subocciput kepala bayi itu nanti dielevasi ke atas, kemudian lahirlah bayinya. Kemudian cara naujah. Di sini
dilakukan bila kepala itu masih tinggi. Jadi kedua tangan ini mencengkam leher janin dari arah depan sama belakang, kemudian menarik bahu curang ke bawah. Jadi seperti ini. Dan asisten itu mendorong kepala janin ke bawah secara bersamaan. Jadi seperti ini. Nah, cara ini tuh sudah tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan trauma berat pada sumsum tulang leher janin. Kemudian cara yang terakhir yaitu pargo terbalik, di mana cara ini itu dilakukan bila oksiput dengan ukukanya itu berada di belakang dekat dengan sakrum dan muka janin itu berada di berhadapan dengan simfisis. Jadi satu tangan atau tangan kanan saya ini masuk ke dalam dengan mencengkam leher dari arah bawah dan punggung janin diletakkan. Kemudian tangan saya yang sebelah kiri ini itu memegang ekstremitas janin. Kemudian kita arahkan jadi perut janin itu mendekati perut ibu. Dengan cara pargo terbalik ini janin dapat dilahirkan. Kemudian menggunakan teknik ekstraksi sungsang atau total birth presentation, di mana prinsipnya itu melahirkan bokong menggunakan tenaga penolong. Jadi di sini jari telunjuk penolong yang searah dengan bagian terkecil janin dimasukkan ke dalam jalan lahir. Kemudian jarinya ini diletakkan di lipatan paha bagian depan. Kemudian jari menarik curam ke bawah. Namun untuk memperkuat tarikan, tangan sebelahnya ini tuh mencengkeram, kemudian tarik curam ke bawah. Dengan tarikan ini trochanter sama bokong itu akan dapat dilahirkan. Dan setelah bokongnya ini lahir, bisa dipegang secara femoropelvic. Setelah itu persalinan akan dilanjutkan dengan manual aid yang sudah dijelaskan tadi.